Play from moments ago. Wow. So that was the first woman who managed to run out the door. This is the second woman. Both Lindt staff members, it appears, are scrambling and dashing down. Biasa dari masyarakat internasional. Betul. Termasuk malam ini kita berbincang tentang tema ini di Indonesia. Padahal kita tahu di Indonesia lagi banyak musibah. Betul. Dan saya sebagai anak bangsa juga mengatakan turut berbelasungkawa dengan yang terjadi di banyak negara itu. Tapi kita coba bahas soal yang terjadi ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah secara politik. Nah, secara politik penyanderaan ini terbuka dengan banyak kemungkinan. Nah, ini kita lihat di sini. Kita lihat, nah, itu kan lambang ataupun lafal atau teks yang kalau dalam bahasa Arab dia berbunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Itu kan sebenarnya lafal yang sangat penting bagi umat Islam karena merupakan kalimat syahadat. Tapi memang kemudian lafal ini dalam beberapa tahun terakhir kemudian dijadikan sebagai lambang ataupun bendera oleh kelompok-kelompok yang kebetulan perjuangannya tidak selalu sesuai dengan norma-norma keislaman. Seperti katakan ISIS yang berjuang dengan cara-cara kekerasan bahkan cenderung sadis. Nah, kembali kepada poin kedua yang ingin saya sampaikan tadi bahwa secara politik ini menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama, ini terjadi di Australia. Sebuah negara yang kita tahu bersama dalam beberapa bulan terakhir ikut dalam koalisi global di bawah pimpinan Amerika Serikat untuk menyerang ISIS terutama di Irak. Nah, oleh karena itu secara politik ini tentu membutuhkan pembenaran secara politik. Kenapa ke Australia tiba-tiba ikut dalam koalisi itu? Apakah memang di dalam sudah sedemikian parah perkembangan daripada kelompok-kelompok radikal atau bagaimana? Nah, ini terus terang masih terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan tentang siapa yang paling mendapatkan keuntungan secara politik dari penyanderaan ini. Apakah katakan lawan-lawan politik dari pemerintahan sekarang yang barangkali mencoba menurunkan popularitas dari pemerintahan Australia sekarang, atau justru pemerintahan Australia yang bisa mengkapitalisasi ini untuk kepentingan politiknya. Baik. Apalagi kalau kita amati ini kan sampai sekarang bahkan Tony Abbott juga mengatakan Perdana Menteri Australia penyanderaan memang bermuatan politis. Nah, itu dia. Dia sendiri juga mengatakan. Jadi memang sangat besar kemungkinannya itu tentang siapa yang mendapatkan keuntungan. Nah, menurut saya bisa dibedah di situ. Karena kalau kemudian kita baca ini adalah permainan politik dari lawan-lawan Tony Abbott, maka ini sangat piawai sekali. Sebuah sandera politik yang hanya dilakukan oleh satu orang, tapi kemudian jadi perhatian luar biasa karena katakan mencatut lambang yang identik dengan ISIS yang sekarang lagi menjadi pembicaraan banyak masyarakat di dunia. Nah, ini kan sebuah taktik yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa sekarang dilakukan oleh pria bersenjata? Misalkan kita harus ada di posisi pelaku nih, kenapa ia lakukan sekarang? Kalau ini dilakukan oleh lawan-lawan politik dari pemerintahan Australia sekarang, maka tentu saja ini akan digunakan untuk menurunkan popularitasnya. Secara politik. Tapi kalau kita amati permainannya sampai sekarang, bisa jadi yang justru diuntungkan adalah pemerintahan Australia sekarang. Yang pertama, sampai detik ini aparat keamanan Australia itu mengedepankan cara-cara damai. Coba bayangkan ada seorang penyandera menggunakan senjata, tapi kepolisiannya tetap konsisten dengan upaya-upaya perdamaian, upaya-upaya yang damai dalam melepaskan sandera ini. Ini tidak banyak orang yang melakukan. Biasanya aparat cenderung main dardor gitu ya, tapi yang ini luar biasa. Lama, dari jam 9 pagi gitu ya, sampai sekarang masih berlaku upaya-upaya. Nah, ini gaya-gaya skenario yang dilakukan oleh kelompok teroris apa, kalau Mas Tartari bisa lihat? Ya, kalau kita lepas dari kemungkinan politik ini, katakan ini kita kaitkan pelakunya benar-benar kelompok yang berkaitan dengan katakan kelompok ISIS karena benderanya ada kesamaan walaupun tidak sama persis, dan itu bisa kita jadikan sebagai kajian. Tapi kajian atau pendapat dari Mas Tartari tadi mengenai muatan politisnya cukup besar memang karena ia memilih sebuah kafe coklat yang ada di dekat stasiun televisi, yaitu Channel 7, yang sangat mudah sekali untuk memberikan informasi soal apa yang dilakukan saat itu. Dia butuh untuk diperlihatkan butuh apa yang dilakukan. Kita akan sambung nanti Mas Satrawi, bukan hanya dengan Mas Satrawi saja,